Am 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 am. Ia nampaknya telah berada di ruang pintu Kaisar, sedang Kaisar telah menunggu bersama Pangeran Hayden. Tak lama kemudian Ian memberikan hormat kepada Kaisar, lantas Kaisar menyuruhnya untuk mengangkat kepala. Kaisar kemudian mengatakan, pahlawan dari utara Ian Page, engkau memiliki banyak pencapaian dalam waktu singkat. Mendengar itu Ian berterima kasih atas pujian yang telah diberikan oleh Kaisar. Akan tetapi Kaisar menyuruhnya untuk tidak terlalu berusaha keras, karena dari awal Kaisar menduga jika Ian ini tak pernah diajari tentang etika. Jadi si Kaisar berpikir jika itu tidak perlu dipaksakan. Setelah itu Kaisar menyuruhnya untuk berdiri. Dengan masih penuh rasa hormat, Ian langsung berdiri. Akan tetapi ucapan Kaisar sebelumnya mengingatkan Ian pada sesuatu tentang perkataan, kau tidak pernah mempelajari etika, jadi jangan mencoba terlalu keras. Iya, sebuah perkataan yang sama persis seperti yang pernah diucapkan oleh Ragnar di kehidupan yang sebelumnya. Setelah itu Kaisar agak sedikit basa-basi dengan menanyakan perjalanannya dan menanyakan tempat tinggal yang diberikannya. Dari arah lain, Ian melirik Hayden yang nampak cengengesan saat melihatnya, padahal lagi di sebelah Kaisar. Sementara Ian sendiri yang mendengar pertanyaan dari Kaisar, lantas memberi jawaban jika istana yang sebelumnya diberikan itu sangat besar dan megah. Lalu Kaisar menegaskan apakah kau menyukainya? Dan Ian memberi jawaban jika dia menyukainya, apalagi ibunya juga sangat senang. Kemudian Kaisar mengarahkan percakapan pada topik utama. Ia memberi pertanyaan dengan berkata, "Oh, jika begitu, apakah kau menyadarinya? Tentang mengapa aku mengirim pewarisku untuk membawamu ke sini dan menghadiahkanmu tempat tinggal saat kau sampai di kota ini." Mendengar itu, Ian memikirkan harus memberi jawaban seperti apa. Dalam hati Ian bergumam, haruskah aku lebih terus terang? Dalam heningnya itu, Ian juga mengingat jika Ragnar juga adalah tipe orang yang suka terus terang. Jadi karena Ragnar sangat mirip dengan Kaisar, Ian menyimpulkan jika mungkin ini akan sama saja. Namun Ian sendiri nampaknya masih ragu dengan itu. Ia mencoba untuk menahan sementara waktu sebelum mendapatkan seluruh hal yang dia inginkan. Oleh karena ia masih berumur 12 tahun, maka ia memutuskan untuk bertingkah sebagaimana mestinya sesuai dengan umurnya. Ian kemudian mengatakan kepada Kaisar tentang dirinya bahwa ia hanyalah seorang anak kecil. Dan dari apa yang dikatakan orang-orang, dia disebut sebagai penyihir yang lebih berbakat daripada yang lainnya. Ketika Ian mengatakan itu, ruangan agak sedikit hening. Melihat situasi tersebut, Ian mencoba untuk tetap bersikap polos, sedang Hayden meliriknya dengan cemas. Hayden lalu memanggil ayahnya. Di sana ia mencoba mengatakan, memangnya anak kecil tahu apa? Sontak Kaisar langsung mati kata mendengar itu. Dalam hati Kaisar mengatakan, ini baru pertama kalinya aku melihat Hayden membela seseorang. Sepertinya akan lebih baik jika mendukung niat pewarisku saat ini. Setelah mengatakan itu, Kaisar mencoba untuk mengikuti sesuai dengan yang terjadi dengan mengatakan, iya benar, bakatmu, aku memanggilmu karena bakatmu. Bahkan semua satria dan penyihir yang melihat bakatmu semuanya memuji. Apalagi baru-baru ini kau juga telah menangkap seorang mata-mata. Pungkas Kaisar kepada Ian. Lalu setelah mengatakan itu, Kaisar menawarkan sebuah hadiah atas semua hal tersebut dan menyuruh Ian untuk mengatakan keinginannya. Mendengar itu dalam hati Ian mengatakan, akhirnya aku mendapatkan otoritas dari Kaisar. Karena dirinya hanya anak kecil, maka hal yang harus kuminta adalah sesuatu yang bukan permintaan orang dewasa, permintaan yang hanya seorang anak kecil inginkan. Kemudian setelah memikirkan dengan matang, Ian pun mengatakan keinginannya kepada Kaisar, bahwa ia hanya ingin berkeliling istana. Mendengar itu Kaisar terbelalak tak menyangka. Ian lalu menambahkan jika ia hanya ingin berkeliling secara bebas di sekitar istana dan menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah dilihat, seperti apa istana ini dan keindahannya. Dari sisi Kaisar, Hayden juga berkata jika sebelumnya Ian juga meminta untuk melihat situs tua Menara Ivory, dan baginya itu normal seperti keinginan anak kecil yang penasaran dengan sesuatu.
Hayden lalu memohon pada kaisar supaya mengizinkan keinginan Ian. Sedang Ian menyunggingkan senyum tipis menandakan rencananya telah berhasil. Lantas setelah itu kaisar pun merestui dan akan memberikan tanda kerajaan. Lalu seorang pelayan langsung menyodorkan tanda kerajaan berupa token pada Ian. Dengan token itu Ian akan bisa bebas pergi kemanapun. Kemudian kaisar menanyakan apa cuma itu keinginannya. Ian lantas menjawab bahwa ia tak tahu lagi harus meminta apa. Mendengar itu kaisar pun berkeinginan secara pribadi akan memberikan hadiah. Hingga tak lama kemudian hadiah mulai dipersiapkan, yaitu seperti koin emas dan pelayan pribadi untuk mengurus keperluan di rumahnya. Melihat itu, Ian berkata sepertinya ibu tidak perlu khawatir lagi tentang bersih-bersih rumah. Setelah Ian mendapat hadiah, ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya, lalu berpamitan untuk kembali. Setelah keluar dari ruangan kaisar, Ian memikirkan bahwa kaisar itu terlihat berbeda dari yang lain. Ia seperti menaruh rasa curiga, dan kaisar mungkin seperti itu kepada siapapun, sebagaimana seperti Ragnar. Sembari berjalan pergi, Ian mengingat perkataan yang disukai Ragnar, bahwa kecurigaan merupakan dasar untuk memerintah dan memimpin. Singkat cerita, panel memperlihatkan suatu tempat. Seorang penjaga nampak menyadari kedatangan seseorang yang mana adalah Ian. Di sana penjaga tersebut menanyakan tujuannya datang ke sana. Dengan santai, Ian bertanya tentang taman bunga, lalu menunjukkan token yang diberikan kaisar sebelumnya. Sontak penjaga tersebut langsung, "Siap bos, aku akan memandumu." Sedang dalam hati Ian berkata bahwa ia akan bertingkah seperti sedang mencari tempat terkenal dan pergi ke sana. Panel kemudian memperlihatkan sebuah lokasi yang disebut sebagai makam suci kerajaan. Pengalihan Ian ternyata berhasil. Ia bukan ingin ke taman bunga, tapi diam-diam pergi ke makam suci kerajaan. Melihat tempat tersebut, Ian mengingat sesuatu hal, sebuah percakapan di kehidupan yang sebelumnya, bahwa Ragnar menyukai tempat tersebut, tempat suci yang mana menjadi tempat terkuburnya kaisar dan permaisuri, dan tidak ada yang bisa masuk kecuali keluarga kerajaan. Sedangkan dirinya saat itu hanyalah seorang pangeran, jadi saat itu tidak memungkinkan untuk masuk. Akan tetapi ia berjanji akan masuk ke tempat tersebut suatu hari nanti. Singkat cerita, Ian nampaknya telah memasuki bangunan makam suci kerajaan tersebut. Seorang penjaga juga nampak sedang tertidur, tetapi mereka tidur dengan mata yang masih terbuka. Oleh sebab itu, Ian langsung menggunakan sihir supaya mereka tertidur dengan sempurna. Setelah itu, Ian memasuki bangunan tersebut semakin dalam. Di sana, ia mencari sesuatu dan bertanya-tanya apakah itu dekat dengan makam kaisar pertama. Tapi Ian sendiri tetap mencarinya, walaupun keberadaan sesuatu itu belum jelas. Hingga tak lama kemudian, matanya langsung terbelalak. Tak menyangka jika sesuatu yang dicarinya akhirnya benar-benar ketemu, yaitu sebuah jamur Stoneheart. Lalu Ian mengambil jamur tersebut dan ia segera bergegas memasukkannya ke dalam kantong. Setelah memasukkan ke dalam kantong, tak sengaja ia mendengar suara dari luar. Suara tersebut semakin mendekat. Lalu tanpa pikir panjang, ia merapalkan sihir Disable, sihir untuk menghilangkan jejak dan suaranya. Lalu setelah itu ia mengendap dan mencari persembunyian. Sedangkan dari arah pintu ke ruangan tersebut seseorang semakin mendekat. Sembari bersembunyi, Ian terus mengamati pintu masuk ruangan tersebut. Tak lama kemudian terlihat langkah kaki, dan terlihat seorang penyihir yang berkata kepada seseorang dari kerajaan. Ian yang mendengar penyihir tersebut memanggil dengan sebutan yang mulia, lantas memikirkan sebenarnya siapa yang mulia ini. Di sana Ian mengingat jika ada 3 keturunan untuk sekarang ini. Tapi Ian sendiri tak peduli itu siapa asal bukan Ragnar. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang merupakan putri kerajaan. Ia berkata pada penjaganya bahwa orang luar tidak akan tahu karena suara mereka tidak akan keluar dari ruangan. Dan Tuan Putri ini menenangkan penjaga penyihirnya karena ditakutkan jika ketahuan orang lain. Alasan mereka berdua datang karena putri ini ingin memastikan jika makam tersebut baik-baik saja. Sedangkan dia membawa penyihir untuk memeriksa sihir yang ada di makam suci itu.
Sementara itu dari arah lain, Ian yang melihat sosok tersebut baru mengingat jika wanita itu adalah Hairi Green River, seorang adik kandung pangeran pertama yaitu Hayden. Sementara itu penyihir yang bersama Putri bertanya kenapa kita tidak memberitahu Menara Ivory tentang itu. Kata-katanya terhenti sebab Putri Hairi langsung memotong dan mengatakan jika ia tidak akan memberitahu ke Menara. Baginya saat ini Menara Ivory sangat berbahaya. Tapi bukan untuk para leluhur Menara. Di sana Hairi berdoa supaya para leluhur Menara bisa memaklumi tindakannya. Karena apa yang ia lakukan saat ini adalah demi kaisar dan kakak laki-lakinya. Setelah mendengar itu, penyihir tersebut memahaminya dan akan memberikan dukungan penuh pada Putri Hairi. Kemudian penyihir itu menanyakan, apakah kau sudah menghafal sihir dasar yang kuajarkan? Mendengar itu Putri Hairi langsung mengiyakan. Lalu penyihir tersebut menyuruhnya untuk merapal sihir cahaya. Benar saja Putri Hairi langsung bisa mengeluarkan sihir cahaya tersebut. Melihat itu dari arah lain, ia nampak kaget, ekspresinya memperlihatkan ketidakpercayaan karena Putri Hairi ternyata bisa menggunakan sihir. Sedangkan Hairi mengeluh karena sihirnya terlalu kecil. Di sana penyihir tersebut mewajarkan karena memang dia baru saja belajar. Sementara itu Ian mencoba mengingat di kehidupan sebelumnya tentang Hairi Green River, bahwa dia adalah putri yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam kerajaan. Apalagi ketika Ragnar telah naik tahta dan kakaknya dieksekusi. Karena kematian kakaknya itu, Hairi diam-diam juga mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu, Ian masih tak menyangka jika Hairi ini adalah seorang penyihir. Tapi hal yang membuat Ian penasaran kenapa putri ini menyembunyikan kemampuannya kepada semua orang. Karena ada sebuah aturan yang mengatakan bahwa di seluruh kerajaan Green River, menyembunyikan potensi sebagai penyihir merupakan kejahatan. Hal tersebut juga berlaku untuk pendidikan sihir secara rahasia di luar Menara Ivory atau di akademi. Dan di sana Ian menduga jika penyihir yang bersama putri sudah tahu tentang peraturan tersebut. Di sela-sela perenungan Ian itu, percakapan antara putri dan penyihir masih berlanjut. Di sana Putri Hairi ingin diajari oleh penyihir yang namanya Kevin itu tentang sihir penyerangan semacam volcano. Mendengar permintaan itu cukup santai Kevin menjawab jika dia sendiri tidak bisa menggunakan sihir tersebut. Lalu kembali pada cerita di mana Hairi diam-diam menyadari sesuatu. Ia langsung menoleh ke arah lain memastikan firasatnya. Karena ia merasa telah mendengar sebuah suara. Oleh karena itu Hairi merasa ini akan menjadi sesuatu yang buruk jika sampai memang ada orang yang mendengarnya. Melihat kepanikan Hairi, penyihir Kevin langsung memberi saran untuk mencukupkan kunjungan saat ini. Sementara itu hari telah menjelang sore. Di luar makam suci kerajaan, nampaknya Ian sudah keluar dari makam tersebut. Ian menyadari jika ia telah menemukan banyak hal hari ini. Salah satunya bahwa ia melihat langsung dan tidak menyangka jika ternyata Hairi Green River adalah seorang penyihir. Ian juga menduga mungkin saja alasan Hairi menyembunyikan kekuatannya dari Menara Ivory adalah mungkin karena Hairi berhati-hati dengan Menara, sebab saat ini Menara lebih mendukung Ragnar untuk menjadi kaisar. Setelah menduga itu, Ian bergegas akan kembali karena sudah banyak menghabiskan waktunya di tempat tersebut. Saat keluar, seorang pengawal menanyakan apakah sudah menikmati penjelajahannya. Di sana Ian tersenyum dan mengatakan jika dia sangat menikmatinya. Singkat cerita di rumah milik Ian, nampaknya Ian telah kembali ke rumahnya. Di sana radio menyambut kedatangannya. Lantas Ian menanyakan di mana ibunya. Radio menjawab jika ibunya sedang berbicara dengan para pelayan yang dikirim kaisar, sedangkan Douglas sedang berkeliling di rumah ini. Lalu setelah mendengar semua kabar itu, dengan nada serius, Ian meminta izin untuk mengatakan sesuatu yang penting pada radio. Lantas karena itu mereka akhirnya menepi di tempat yang lumayan sepi. Di sana Ian langsung mengatakan keinginannya bahwa ia ingin radio membuat sebuah potion rahasia untuknya. Mendengar itu, radio bingung dengan potion rahasia yang dimaksud Ian. Lalu Ian mengeluarkan jamur Stoneheart yang sebelumnya ditemukan di makam suci kerajaan. Sebelum itu Ian mengatakan jika jamur itu sangat berbahaya karena mengandung racun.
Efeknya dapat melumpuhkan tubuh seseorang dan menghentikan jantungnya. Mendengar penjelasan Ian, di sana Radio sedikit ragu karena baginya jika membuat racun potion mungkin sangat memungkinkan. Akan tetapi untuk potion rahasia, kata-kata Radio terhenti. Ian memotong dengan bertanya, "Apa kau pernah mendengar tentang sihir interogasi?" Di sana Radio langsung mengiyakan penjelasan Ian. Sementara Ian melanjutkan bahwa ia memerlukan potion yang mampu menangkal sihir tersebut. Lalu Ian memastikan apakah itu memungkinkan untuk dibuat. Radio sedikit ragu, akan tetapi ia akan mengusahakan dengan melakukan eksperimen. Lalu Ian memerintahkan supaya ramuan ini dibuat secepat mungkin karena keperluannya sangat mendesak. Lalu tiba-tiba saja dari arah lain, seseorang mengetuk pintu sembari mengatakan jika Menara Ivory telah mengirim sebuah pesan kepadanya. Lalu pelayan itu memberikan surat tersebut. Segera Ian membuka surat itu dan membaca isinya bahwa Menara Ivory ingin dia segera datang. Karena Menara Ivory tak bisa lagi menunggu sampai tahun ajaran baru di Akademi Sihir nantinya. Sebab ada hal yang perlu dibicarakan seperti menyiapkan guru penyihir yang sesuai bakatnya. Oleh karena itu Menara Ivory menginginkan supaya Ian datang minggu depan untuk bertemu di menara. Di lain itu, Ian juga harus memenuhi panggilan tersebut sebab namanya juga telah terdaftar di daftar nama penyihir Menara Ivory. Setelah membaca itu, Ian berkata ke Radio bahwa potion rahasia yang ditugaskannya, waktu pembuatannya hanya perlu seminggu. Sontak Radio langsung panik. Tapi di sana ia memastikan jika tidak akan ada masalah walaupun Radio sendiri agak ragu dengan hal tersebut. Karena ia harus bergadang setiap harinya. Setelah percakapan itu, Ian berterima kasih dan meminta maaf juga karena telah merepotkannya.